Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmadullaha ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam hari ini kita dapat kembali ditemukan Allah Subhanahu wa taala. Semoga pertemuan kita selalu dalam lindungan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di malam hari ini kita akan mengkaji bersama yaitu kelanjutan tafsir surat An-Naml. Kali ini kita akan membahas yaitu ayat yang ke-20 sampai insyaallah ayat yang ke-28. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa tafaqqadat tayra faqala ma liya la aral hudhuda am kana minal ghaibin. Law 'adzibannahu 'adaban shadidan أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat yang akan kita bahas ini masih berkaitan tentang kisah Nabi Sulaiman, di mana dalam ayat-ayat yang sebelumnya di antaranya telah dijelaskan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan begitu banyak anugerah kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ini sekalian selain sebagai seorang nabi adalah seorang raja. Ya, dan itu tidak banyak sekalian. Ada seorang nabi tapi juga sekaligus seorang raja, pemimpin. Jadi memiliki kekuasaan yang sangat absolut. Dia memiliki kekuasaan secara agama dan juga memiliki kekuasaan secara kenegaraan. Yang kita tahu ya hanya Nabi Sulaiman dan juga Nabi Dawud
sebagai ayahanda daripada Nabi Sulaiman. Dan uniknya sekalian, Nabi Sulaiman ini diberikan kekuasaan yang tidak akan diberikan kembali oleh selain Nabi Sulaiman. Ya, di antaranya adalah beliau diberikan kekuasaan bagaimana bisa bicara dengan bangsa hewan, dan juga Allah berikan kekuasaan bagaimana beliau bisa menguasai bangsa jin. Ya, walaupun sebenarnya Nabi kita Muhammad pun mampu untuk hal itu, tapi ketawaduan Nabi kita Muhammad agar tidak bahasanya ya, tanda kutip ya, menyaingi kekuasaan Nabi Sulaiman, beliau tidak berkehendak untuk hal itu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kelanjutan daripada kisah Nabi Sulaiman ini terlihat bagaimana kemampuan beliau untuk mengendalikan seluruh apa yang ada di dalam atau di bawah kekuasaannya. Bahkan terhadap pasukan yang mungkin dianggap sangat amat kecil, yaitu pasukan burung. Ya, kalau sekarang ini sekalian ya dikembangkan ada namanya pasukan drone. Ya, bagaimana drone ini ya bagaikan pasukan yang sangat luar biasa, kecil tapi berkemampuan yang sangat tinggi. Dan itu bisa kita lihat ya, peperangan yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Banyak sekali ya digunakan drone dengan berbagai macam kapasitas dan kemampuannya. Nah, jauh sebelum itu sekalian ternyata Nabi Sulaiman sudah menggunakan teknologi itu, yaitu dengan menggunakan burung hudhud. Maka dalam satu kisah disampaikan Allah Subhanahu wa taala, hudhud ini pergi tanpa ada izin resmi daripada Nabi Sulaiman. Tentu sekalian ya, pasukan apapun jenisnya, jika dia melakukan ekspedisi ya, kemanapun harus mendapatkan izin resmi daripada pemimpinnya. Maka dicarilah oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan kepada kita sebagai bentuk kekuasaan Allah yang diberikan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa tafaqqadat tayra, dan mencari-cari Nabi Sulaiman at-tayra, yaitu burung. Jadi di kelompok pasukan burung ini Nabi Sulaiman melakukan inspeksi, dicari, ditatur mana nih. Nah, ternyata ada salah satu jenis burung yang khusus. Jadi dicari nggak ketemu, maka beliau mempertanyakan, faqala ma liya la aral hudhud. Kenapa aku nggak bisa menemukan hudhud? Di mana hudhud sekarang ini? Jadi beliau mencari-cari, jangan-jangan hud ini ada di balik semak-semak atau di balik dedaunan pohon. Maka beliau mengatakan, mali aral hudhuda. Kenapa aku gak melihat hudhud, burung hudhud? Karena burung hudhud ini sekalian, dia memiliki kelebihan yang luar biasa. Di antaranya adalah kemampuan untuk mendeteksi sumber air. Jadi burung hudhud ini kan termasuk jenis burung pelatuk sekalian. Dan burung hudhud ini diberikan oleh Allah SWT kemampuan untuk mendeteksi mana sumber air. Nah, saat itu pasukan Nabi Sulaiman itu sedang berada di tempat di mana sumber air ini jarang ditemukan. Maka beliau berusaha mencari di mana nih hudhud ini. Maka dipertanyakan, mali aral hudhuda am kana minal ghaibin. Jangan-jangan dia memang tidak hadir. Ya. Jadi beliau merasa ini hudhud kemana ini? Jangan-jangan dia ini sedang pergi tanpa izin, dan ini tentunya kesalahan yang sangat fatal. Maka beliau pun mengungkapkan ancamannya. Jadi seorang pemimpin dia harus tegas, memiliki kemampuan untuk mengendalikan seluruh pasukannya. Maka beliau mengatakan, lau adzibannahu adaban syadida. Ketahuilah
Sesungguhnya aku akan memberikan siksaan kepadanya dengan siksaan yang pedih. Nah, para ulama ini sekalian memberikan gambaran bagaimana siksaan itu dilakukan. Bisa jadi misalkan bulu-bulunya dicabutin sehingga dia tidak bisa berterbang. Namun tentu ini adalah penafsiran ulama. Ya, bisa jadi ini hanya sekedar gertakan yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman untuk menunjukkan keseriusan bahwa seluruh pasukan itu harus tunduk dalam satu aturan yang sangat jelas sekali. Aula adbahannahu, atau aku akan sungguh menyembelihnya. Ya, karena burung termasuk burung yang halal disembelih. Walaupun nanti sekalian dalam ketentuan syariat Nabi kita ternyata hudhud ini salah satu 4 jenis hewan yang dilarang dibunuh. Kan ada 4 toh Pak. Yang pertama adalah semut. Semut itu tidak boleh dibunuh loh Pak. Ya, kecuali semut-semut yang berbahaya ya. Ya. Kemudian yang kedua adalah nahlah. Nahlah itu lebah, juga tidak boleh. Maka orang-orang yang suka ngambil madunya dengan dibakar rumahnya itu merupakan kesalahan yang fatal sekali. Ya. Kemudian yang ketiga termasuk adalah burung hudhud. Yang keempat adalah burung namanya burung sirdun. Ya. Enggak tahu di Indonesia jenisnya burung apa itu. Yang jelas sekalian, hudhud ini dalam ketentuan syariat Rasulullah SAW termasuk burung yang harus dilestarikan. Alasannya diantaranya adalah burung hudhud pernah berjasa untuk mendakwakan tauhid kepada Ratu Bilqis. Ya. Nah, kembali lagi sekalian, jadi Nabi Sulaiman ini melakukan inspeksi kepada pasukannya. Dan di situ ternyata hudhud ini tidak ditemukan sehingga dicari dan dilakukan semacam pemberian peringatan, ya hukuman kepada hudhud ini. Atau aulayatiyanni bisultanin mubin, atau dia datang dengan memberikan alasan yang jelas. Nah ini sekalian. Jadi seorang pemimpin ini sekalian dalam menegakkan hukuman itu harus jelas dan terukur. Ya. Tetapi kemudian tidaklah serta-merta dia kemudian sewenang-wenangnya. Jikalau memang ada alasan yang jelas, yang masuk akal dan diterima, maka haruslah alasan itu bisa diterima. Maka Nabi Sulaiman mengatakan, aulayatiyanni bisultani mubin. Dia akan selamat daripada hukuman-hukuman tadi itu jika dia bisa memberikan alasan yang sangat jelas. Artinya memang tidak mengada-ngada. Apa yang terjadi Ibu sekalian? Famakatha ghairu ba'idin. Tidak lama kemudian hudhud ini muncul Ibu sekalian. Ya mungkin karena dia dengar ya. Wah, ini serius nih ancamannya Nabi Sulaiman ini. Maka segera dia muncul ya dan mengatakan ahad faqala, dan berkata hudhud ini, ahadtu bima lam tuhid bihi wa ji'tuka min saba'im binaba'i yaqin. Nah ini Ibu sekalian, maka hudhud ini Ibu sekalian dikenal sebagai burung yang cerdas dan dia pandai berdiplomasi. Maka kenapa Nabi Sulaiman memilih hudhud untuk mengirimkan surat kepada Bilqis? Nah, dia mengatakan, faqala, berkatalah hudhud ini kepada Nabi Sulaiman, ahadtu bima lam tuhid bihi, wahai Raja Paduka Sulaiman, aku telah menemukan sebuah ilmu, aku telah mengetahui sebuah pengetahuan yang kamu tidak tahu wahai Nabi Sulaiman. Masya Allah. Ya, ini ajaran agama kita Bu sekalian, bahwa belum tentu orang yang rendahan itu ilmunya sedikit. Bisa jadi dia mengetahui sesuatu yang tidak diketahui oleh orang-orang yang hebat. Seperti kisah ini sekalian. Hudhud itu di antara pasukan yang sangat ya tidak diperhitungkan dibanding jika
misalkan pasukan dari kaum jin, ifrit dan lain sebagainya, memiliki kekuatan yang sangat tangguh sekali. Namun ya Allah ingin menunjukkan bahwa Nabi Sulaiman ya tidak mengetahui segala-galanya. Ada hal yang beliau tidak mengetahuinya, dan itu ditunjukkan oleh Hudhud. Dan ini sekalian pelajaran bagi kita, pentingnya kita tawadhu. Sehebat apapun kita, setinggi ilmu kita, ya seluas apapun pengetahuan kita, tetap yang namanya tawadhu, rendah diri, itu adalah akhlak yang sangat dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau ingin menunjukkan kepada Nabi Sulaiman, ahadtu bima lam tuhid bihi wajituka. Ini hal yang beliau tidak mengetahui adalah wajituka, dan aku membawa kabar kepadamu wahai Paduka Sulaiman, min Sabain, dari negara Saba. Di mana Saba itu sekalian? Saba itu adanya di Yaman sekalian. Bayangkan, Nabi Sulaiman itu kekuasaannya ada di sekitar kota Palestina. Palestina itu sekalian itu adalah bagian utara daripada, kalau boleh kita katakan, peta Timur Tengah itu di utara. Ya, Palestina itu di utara, Syam di utara. Sedangkan Yaman sekalian itu di ujung selatan. Jadi ujung selatan Sabah. Ya. Maka Hudhud ingin mengatakan, saya mengetahui ada berita yang amat sangat penting wahai Tuan Paduka Sulaiman. Berita itu saya dapatkan di negeri Sabah, ya. Dan berita ini adalah berita yang sangat valid, Pak. Jadi burung Hudhud ini sekalian ingin mengajarkan kepada kita, jangan pernah melaporkan sesuatu jika kita masih ragu-ragu. Tapi berita itu kita sampaikan jika kita yakin. Ini kan tidak bedanya kita menemukan informasi toh Pak. Kita mendapatkan informasi, jangan tergesa-gesa kita viralkan, kita share, jangan. Harus kita lakukan ya validitas, ya bagaimana kebenaran berita itu. Maka untuk meyakinkan bahwa Hudhud ini tidak tidak bermain-main, beliau mengatakan, Hudhud mengatakan, waji'tuka bisabaim binaba'i yaqin. Bapak Ibu sekalian, kata naba ketika kita menemukan dalam Al-Quran itu diartikan adalah berita yang amat sangat penting sekalian. Berita yang amat sangat penting, maka naba. Maka kita menemukan misalkan di juz 30 ya, ada namanya surat An-Naba. Kenapa disebut surat An-Naba? Karena isinya adalah terkait berita tentang hari kiamat. Dan tidak ada berita teramat penting, teragung melebihi beritanya tentang hari kiamat. Maka disebut dengan Naba. Nah, Hudhud ini ingin meyakinkan kepada Nabi Sulaiman, beliau bahwa dia membawa berita amat sangat penting dan berita itu valid, artinya bisa dipertanggungjawabkan. Maka beliau mengatakan binaba'i yakin. Yakin itu adalah sesuatu yang pasti, tidak ada keraguan sedikit pun bagi Hudhud bahwa apa yang dilihatnya, apa yang dipersaksikannya adalah sesuatu yang bisa di cross check. Apa isi berita itu? Wahai Paduka Sulaiman, ini sesungguhnya aku wajadtum ro'atan, aku menemukan seorang wanita. Bapak Ibu di sini menggunakan imro'ah, bukan nisa. Ya, ini menggambarkan bahwa Bilqis ini belum punya suami sekalian. Dia masih menjadi wanita lajang. Imro'atan, imro'ah. Dan kata imro'ah itu dekat-dekat dengan kata mir'ah. Mir'ah itu diartikan cermin, menandakan bahwa
terlihat sekali bahwa beliau sangat cantik, ya, masih muda belia. Tapi kelebihan beliau dikatakan tamlikuhum, dialah yang memiliki mereka. Artinya Ratu Bilqis, dia adalah seorang ratu yang menguasai kerajaan Saba. Dan Saba ini sekalian kerajaan besar. Di saat itu sekalian dikatakan oleh para ahli sejarah memiliki pasukan yang amat sangat tangguh. Pasukannya ini sudah memiliki persenjataan terlengkap saat itu. Ya. Jadi Bilqis atau Balqis ini sekalian, dia mewarisi kekuasaan itu. Dan di puncak kekuasaannya, dan di sana sekalian yang menjadikan kerajaan Saba ini makmur sekalian, di sana ada namanya Saddu Ma'arib. Saddu Ma'arib itu ada bendungan, Pak. Jadi bendungan inilah yang menjadikan kerajaan Saba ini amat sangat makmur. Jadi bendungan ini sekalian itu membendung sumber air sehingga kebutuhan perairan ini terpenuhi oleh Saddu Ma'arib ini. Dan ini terkenal sekalian. Orang-orang yang pernah ke Yaman pasti tahu ya Saddu Ma'arib, walaupun tentunya sekarang tinggal puing-puingnya, Pak. Karena nanti kemudian terjadi kerusakan yang menjadikan nanti tenggelamnya daerah sekitar Saddu Ma'arib, dan itu nanti dikisahkan di surat lain. Nah, kembali lagi sekalian yang dirahmati Allah SWT, wa utiyat min kulli syai'. Jadi Ratu Balqis ini sudah cantik, kaya raya, memiliki kekuasaan yang begitu kuat sekalian. Ya mungkin kalau di zamannya Fir'aun ada Cleopatra sekalian. Jadi kalau Mesir itu ada seorang ratu yang sangat amat cantik dan dikatakan tercantik ya sekalian. Itu namanya Cleopatra. Dan Bapak Ibu bisa melihat kisahnya bagaimana begitu luar biasanya. Ya. Nah, sedangkan di Sabah ini di Yaman ada namanya Ratu Bilqis atau Balqis. Nah, dikatakan di sini wa utiyat min kulli syai' walaha arsyun azim. Masya Allah. Ya, ratu ini memiliki singgasana yang amat sangat agung. Dikisahkan sekalian, jadi singgasana ini ditempatkan di istana yang sangat amat megah dan menjulang tinggi sekalian. Di atasnya itu ada lubang besar 3 itu yang menjadikan setiap pagi sinar matahari itu bisa masuk. Nah, kalau sore ya matahari tenggelam itu pun terlihat dari situ. Nah, inilah yang nantinya kemudian dijadikan sesembahan. Kan mereka ini menyembah matahari sekalian. Ya, jadi memang mereka sudah membuat semacam kayak sistem penyembahan di situ. Ya, kalau boleh dikaitkan apakah ada kaitannya dengan agama Shinto yang ada di Jepang, wallahu alam bishawab. Tapi mereka sama-sama ditemukan mereka menyembah namanya cahaya. Maka kenapa sekalian ada yang mengaitkan bahwa agama Ratu Saba ini adalah agamanya agama Majusi. Walaupun Majusi ini awalnya adalah penyembah api sekalian, tapi sama-sama dikatakan bahwa Majusi ini adalah menyembah cahaya. Ya, ada cahaya, ada Tuhan cahaya, ada Tuhan kegelapan. Nah, tentu ya subhanallah, maha besar dan maha suci Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, intinya sekalian, ayat ini menggambarkan bagaimana kemegahan dan bagaimana ketangguhan kerajaan yang dipimpin oleh Ratu Bilqis. Dan nanti juga yang menjadikan Ratu Bilqis ini keheranan ketika melihat bahwa singgasananya itu tiba-tiba berpindah di depan matanya berada di kerajaannya Nabi Sulaiman. Maka Allah ingin menggambarkan kepada kita begitu megahnya, begitu ketatnya penjagaannya, begitu lengkapnya pasukannya, dengan dikatakan walaha arsyun azim. Ya, dan bagi
Ratu Bilqis memiliki arsyun singgasana yang agung. Nah, wajadtuha, ini problemnya sekalian. Wajadtuha, wahai paduka Sulaiman, aku menemukannya Ratu Bilqis ini, wa qaumaha, dan kaumnya Ratu Bilqis, yasjuduna lisyamsi, mereka bersujud, mereka menyembah kepada matahari, min dunillah,